Selamat pagi, siang, dan sore. Hari ini kita akan bahas tentang meneladani kehidupan dari cerita pendek ya. Semoga kalian masih tetap semangat buat belajar. Yang mau dibahas duluan adalah prosa. Jadi di dalam karya sastra itu dia dibagi dua, ada prosa sama puisi. Nah, karena cerpen ini termasuk dalam prosa, jadi kita akan bahas tentang prosa lebih dalam. Di prosa nanti akan dibagi dua. Yang pertama ada fiksi, yang berupa khayalan atau rekaan, begitu juga ada cerpen sama novel contohnya. Kemudian yang kedua berarti lawannya ya, non fiksi. Ada dua juga, ada biografi sama ada autobiografi. Kalau biografi tentang riwayat seseorang yang ditulis oleh orang lain, misalnya saya menuliskan biografi tentang Habibie atau Soekarno. Nah, kalau autobiografi berarti tentang penulisan riwayat seseorang tapi secara mandiri, seperti halnya saya menulis cerita saya sendiri. Nah, berikutnya ada definisi dan karakteristik cerpen. Jadi kalau definisinya cerpen ya sebuah rangkaian peristiwa yang habis kalian baca sekali duduk, karena dia nggak punya durasi sepanjang novel atau nggak punya fase alur serumit novel, maka itu durasinya nggak akan panjang-panjang amat. Ciri khas yang pertama, sebuah karya sastra yang memusatkan diri pada suatu tokoh dalam satu situasi. Jadi kalau dia si cerpen, dia pasti hanya akan fokus pada cerita si tokoh utama. Jadi dia nggak akan bahas secara detail setiap tokohnya seperti pada novel. Kemudian yang kedua, cerpen termasuk ke dalam jenis narasi seperti yang saya bahas di awal tadi. Tidak merubah sifat tokoh karena dia hanya memiliki durasi yang pendek. Lanjut, struktur cerpen seperti biasa, sebenarnya sama halnya dengan cerita pada umumnya seperti si cerita sejarah. Yang pertama pasti akan ada orientasi pengenalan, kemudian adanya titik-titik peristiwa, kita sebut dengan konflik. Ketika masalahnya sudah mulai memuncak, kita akan sebut sebagai klimaks, sudah mulai berantem-berantem gitu. Terus ketika masalahnya sudah menemukan solusi, kita sebut dengan anti klimaks. Nah, di penyelesaian ada hasil endingnya, ada set ending, happy ending, kita sebut dengan reorientasi. Ada banyak juga yang dia menambahkan adanya abstrak dan koda di dalamnya. Cuma kalau abstrak sama koda dia sifatnya opsional, jadi boleh ada, boleh tidak. Lanjut udah bahas struktur, berarti kita akan bahas tentang kaidah bahasa. Yang pertama ada pronomina persona, kita pakainya orang pertama sama orang ketiga baik tunggal maupun jamak. Kemudian ada kalimat lampau yang menyatakan lama ya, jadi kayak konjungsi temporal tapi yang lampau, dahulu, um, saat itu, pokoknya yang udah kejadian. Terus ada konjungsi kronologis yang menyatakan urutan peristiwa, jadi ada lalu, kemudian, selanjutnya. Berikutnya akan ada verba material, yaitu verba kerja utama. Kemudian ada verba pewarta yang menyatakan kalimat tak langsung, jadi kayak menyatakan, mengucapkan, mengatakan ya. Ada verba mental juga, jadi verba mental ini yang dipengaruhi oleh pikiran atau perasaan, jika mencintai, mencurigai, membenci, mengkhawatirkan. Berikutnya ini dialog, jadi tidak cuma narasi tapi juga dia ada di sisi dialog supaya bisa menggambarkan watak, karena watak itu kan gambarnya nggak cuma lewat deskripsi pengarang ya, bisa lewat dialognya, bisa lewat tindak tanduk tokohnya. Penandanya pasti ada tanda kutip ganda. Terus ada kata sifat. Kalau masih bingung kata sifat seperti apa yang bisa disisipi dengan kata sangat, misalnya cantik, jelek, baik, buruk ya, itu kan dia bisa disisipi dengan kata sangat, sangat baik, sangat cantik. Nah itu berarti dia termasuk ciri khas dari kata sifat. Lanjut, kaidah bahasa udah selesai kita bahas. Nah sekarang kita bahas unsur intrinsik, karena kalau cerita pasti nggak akan lepas dari unsur-unsur pembangunnya.
Yang pertama dibahas adalah unsur intrinsik, ada tema atau inti cerita, kemudian ada tokoh, pemeran atau pelaku, lakon yang tadi dibagi jadi dua, ada pelaku utama, ada pelaku sampingan, terus ada penokohan, sifat, karakter atau watak, ada protagonis, antagonis, dan tritagonis yang nggak boleh hilang salah satunya. Ketiga-tiganya harus ada, karena kalau hilang salah satunya maka struktur cerita yang kita buat nanti tidak akan lengkap. Jadi misal kalau yang nggak ada protagonis atau antagonisnya, nanti yang nggak muncul adalah konflik. Kalau tritagonisnya nggak muncul, berarti yang nggak muncul nanti adalah anti klimaks, karena tritagonis ini gunanya untuk menyampaikan solusi, ya. Lanjut latar atau setting, aku kalau ngapalinnya pakai Sutewa, disingkat aja. Di suasana, tempat, sama waktu. Ada amanat, ini hal yang paling penting ya. Kenapa sih dalam setiap cerita selalu ada protagonis? Karena dia butuh yang namanya amanat yang positif. Jadi amanat ini adalah pesan pengarang kepada pembacanya. Gaya bahasa, nanti ada dua pilihan. Kalian bisa pilih bahasa yang lugas atau bahasa yang klise. Kalau bahasa yang lugas berarti bahasa yang digunakan untuk teen lead atau webtoon yang nggak perlu mikir, kita udah paham. Tapi kalau klise kita butuh mikir dulu untuk paham. Kayak penggunaan majas, idiom, ya kita perlu menerka-nerka makna di dalamnya. Lanjut, ada sudut pandang atau biasa disingkat jadi POV. Jadi POV itu adalah point of view, bukan suasana atau tempat ya. Ini ada kesalahan teknis. Jadi sudut pandang itu sebenarnya adalah posisi pengarang pada setiap ceritanya. Kalau saya pilihnya orang pertama, pelaku utama, berarti saya pakainya aku menceritakan pengalaman pribadi. Kalau pelaku sampingan, berarti pakainya aku, saya, tapi menceritakan orang lain. Nah, tapi kalau orang ketiga, saya bisa pakai kata ia, dia, atau nama orang. Tapi kalau serba tahu, berarti saya menceritakan pengalaman pribadi dengan saya tahu segala hal pada setiap tokohnya. Sedangkan pengamat, berarti saya menceritakan orang lain. Jadi dia nggak beda jauh sama si pelaku sampingan, hanya saja pada penggunaan kata ganti yang digunakan berbeda. Kalau pelaku sampingan kan pakai aku, saya. Kalau dia pengamat pakai dia, ia, atau nama. Terakhir membahas alur atau plot. Jadi kalau alur sama plot ngafalinnya gampang. Jenisnya ada 3, maju, mundur, cantik. Maju, mundur, cantiknya campuran. Jadi ada maju sama mundur. Kalau maju ya udah menceritain hari ini, esok, lusa, tulat. Kalau mundur ya hari ini, kemarin, lusa. Kalau campuran berarti ya antara maju mundur saya campur jadi satu. Fasenya sama aja, maka sama dengan struktur, ada abstrak, ada pengenalan, ada konflik, ada klimaks, ada anti klimaks, ada penyelesaian, terus diakhiri dengan koda. Cuma si abstrak sama si koda ini dia sifatnya opsional, jadi boleh kalian pakai, boleh tidak. Unsur pembangun lainnya yaitu unsur ekstrinsik. Jadi dia yang pertama ada psikologi pengarang, nanti akan bahas tentang introvert, extrovert, bahas juga tentang sinisme, sanguinis ya. Jadi sinisme, sanguinis, melankolis. Apakah penulisnya orang yang ekstrovert, yang ceria? Apakah penulisnya seorang yang introvert, yang melankolis? Jadi ceritanya akan misterius, akan scientific ya, fantasi seperti itu. Itu juga dipengaruhi dari psikologi pengarang. Terus yang kedua, lingkungan pengarang. Lingkungan pengarang itu memengaruhi gimana caranya mereka mendeskripsikan suatu lingkungan. Misal kalau dia si A hidup di pondokan, si B hidup di kota, terus disuruh nyeritain tentang kehidupan Islami yang ada di pondokan, mungkin si
yang tinggal di kota nggak akan sebagus pendeskripsiannya yang tinggal di pondokan secara langsung. Seperti itu. Itu kenapa lingkungan pengarang sangat berpengaruh. Yang terakhir adalah nilai sastra. Akan muncul nilai sosial yang berhubungan dengan individu-individu lainnya, kayak gotong royong, saling menyayangi, budaya, tradisi, dan kebiasaan, moral yang berhubungan sama atural, edukasi berhubungan sama ajaran. Kalau dalam ceritanya nggak ada ajaran ya berarti nggak masuk edukasinya. Saudara religi bahas tentang agama, estetika bahas tentang keindahan. Keindahan kalau mau bingung dicari dari apa sih indahnya si cerpen, bisa dilihat dari gaya bahasanya, pakai majas atau enggak, puitis atau enggak, atau dari tema yang diangkat. Oke, sekian pembelajaran untuk hari ini tentang cerpen. Semoga bermanfaat. Terima kasih masih memperhatikan pembelajaran saya sampai sekarang. Semoga ini mempermudah kalian untuk belajar dan saya tunggu feedback dari kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.